Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد بن علي وعلى اله وصحبه وسلم الى ربك مجنة الحق وعبد الرحمن الشباب الى الرحمن 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 عمر القدر الى الحديث شكرا والى حق عبد الحمد الشباب والى حق ابي بكر بن سعيد الشباب والى شهاب بن محمد والى حق والى شهاب بن سليم والى بن سليم والى حق بن الحج بن مسلم وكريم ثم الى حق محمد بن زين الحبشي وصلنا ثم إلى رؤية وإلى شهر والزين بنا وكل وإلى مشايخنا ومعلمنا وجداتنا وجدتنا وجدنا وصلنا إلى رؤية والدنا ووالدكم وأمواتكم المسلمين أجمعين أن الله يتغشم برحمة والمغفرة ويسكن والجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويختمون لكم بسم في خير ووفق وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته يا بر يا ودود. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada sore hari yang mulia ini di tempat yang mulia. Sebelum kita lanjutkan pengajian sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang kada ingat berniat i'tikaf atau kada berniat sama sekali. Jadi sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau memulai karangan beliau
dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah kita bahas kenapa para musannif, kenapa para orang-orang soleh mereka selalu mendahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semalam alasannya ada dua. Karena mengikuti kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengamalkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajdam. Nah, kemudian kita perlu tahu apa makna daripada Bismillahirrahmanirrahim supaya lebih afdal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini banyak riwayat para orang-orang soleh, mereka banyak mentafsirkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Warada haditsun fi tafsir al-basmalah an Nurillahi Isa alaihi salam. Nah, jadi ujar Sidin di sini telah datang sebuah hadis yang mana hadis ini menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihi salam yang mana beliau mentafsirkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lana al-Habib sallallahu alaihi wasallam haitsu qala inna Isa alaihi salam istalamathu ummuhu ila al-kuttabi liyata'allam. Faqala lahu al-muallim qul bismillahirrahmanirrahim. Faqala Isa alaihi salam wa ma bismillahirrahmanirrahim? Faqala al-muallim la adri. Faqala Isa alaihi salam al-ba Allah ta'ala wasin sana'u wal mim mulku wallah ilahun alihah warrahman rahmanud dunya warrahim rahimul akhirah akhrajahu Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsirihi wa dzakara Ibnu Katsir fi tafsirihi an Ibnu Mardawiyah. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan dulu Nabiullah Isa alaihi salam manakala Sidin masih halus, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istalamathu ummuh. Mama Sidin membawa Nabiullah Isa alaihi salam kepada seorang yang alim supaya belajar ilmu. Jadi ini kita disuruh bagi orang-orang tua umpati contoh ini, bawa anak-anak kita belajar. Kalau kita tidak mau melajari anak-anak kita ilmu agama, bawa anak kita ke sekolahan yang di sekolahan tersebut mengajarkan ilmu agama. Kenapa? Karena menuntut ilmu agama wajib hukumnya. Apalagi ilmu yang fardu ain seperti tauhid, fiqih dan tasawuf. Ini ilmu fardu ain yang wajib dituntut setiap orang. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslim, atas setiap orang yang muslim wa muslimah dan orang yang muslimah. Nah, jadi Nabiullah Isa alaihissalam dibawa oleh Mama Sidin liyata'allam al-ilm, supaya belajar ilmu. Faqala lahul muallim, ujar muallim, qul bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahirrahmanirrahim. Nabiullah Isa bertakun. Ujar Nabiullah Isa, wa ma bismillahirrahmanirrahim? Apa maksud daripada bismillahirrahmanirrahim? Faqala al-muallim, maka muallim tadi ujar Sidin, la adri. Kada tahu aku maknanya apa? Maksud dari bismillahirrahmanirrahim itu apa? Kada tahu. Tetapi disuruh ujar muallim tadi. Maka Nabiullah Isa alaihissalam beliau menjawab, al-ba baha'ullah. Ba itu adalah kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Wasin, kalimat sin sana'u, sama kemuliaan juga. Wal mim mulku, kerajaan, dan kalimat mim diambil daripada kalimat kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Wallah, dan kalimat Allah ilahun alihah, Tuhan daripada seluruh Tuhan yang ada di muka bumi. Jadi artinya tidak ada Tuhan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Daripada kalimat makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah. Jadi Allah ini adalah ismun ala dzatil wajibil wujud,
ismun ala zatil wajibul wujud al-mustahiq bi jami'il kamalat. Yaitu adalah sebuah nama bagi zat yang wajib adanya. Jadi Allah, kalimat Allah ini sebuah nama bagi zat yang wajib ada, yang mana zat tadi mustahik berhak bi jami'il kamalat, kepada seluruh sifat kesempurnaan. Jadi semua sifat kesempurnaan dimiliki oleh zat tersebut. Siapa zat tersebut? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. War-Rahman ujar sedin, dan kalimat Ar-Rahman, Rahmanud dunya. Allah taala maha kasih sayang di alam dunia. Saking kasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang kada beriman lawan Allah taala, orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah taala memiliki sifat Ar-Rahman. Dan dunia ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Seandainya, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini ada harganya di sisi Allah taala. Seandainya dunia yang kita cari dari bangun guring sampai guring pulang ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, janaha ba'udah, seperti halar nyamuk. Siapa baratnya halar nyamuk? Seandainya dunia, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti halar nyamuk, harga dunia tadi, seandainya masa kau kafiran min hasyarbatama, niscaya Allah Subhanahu wa taala kada harapan memberi kepada orang kafir walaupun seteguk air minum. Tetapi dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala kada ada harganya. Apakah yang ini yang pantas kita cari? Dari bangun guring sampai guring lagi, yang kita pikirkan dari bangun guring sampai di dalam sembahyang kita memikirkan nengitu aja, yang kada ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat, negeri akhirat, khairul lak, lebih baik bagi engkau, minal ula, daripada negeri dunia. Jadi alam akhirat itu adalah alam yang sebenar-benarnya. Disebutkan dalam qasidah, dunia kamahilil maqar wa inna mahilil mamar. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau menyebutkan dalam qasidah beliau yang berbunyi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kemudian di tengah-tengah baitnya beliau mengatakan, dunia kamahilil maqar wa inna mahilil mamar. Dunia yang engkau hidup sekarang di dalamnya, yang engkau cari-cari dari bangun guring sampai guring lagi. Dunia kamahilil maqar, duniamu itu bukan tempat untuk engkau bertetap. Wa inna mahilil mamar, hanya saja cuma numpang lewat. Habis umur kita di dunia, maka kita akan berada di alam akhirat. Awalu manzilin min manazilil akhirah wa hiyal kubur. Rumah pertama daripada alam akhirat yaitu adalah kubur kita. Kenapa kubur kita kena? Apakah sudah kita hiasi kubur kita? Seandainya kita tuh disuruh memilih. Ini kamu kubari rumah kosong, tinggal ikam mengisinya, ikam menghiasinya, rumah kosong. Atau kuinjami, ujar orang tadi, rumah isinya full bintang 5, kuinjami sekian tahun. Kira-kira yang kita ambil yang mana? Rumah yang kosong, yang gasen kita selawasan kah? Tinggal kita menghiasinya. Atau rumah yang full servis bintang 5, cuma diinjami sekian tahun. Yang mana kita ambil? Pasti mau ambil rumah yang kosong tadi. Kenapa? Karena bakal gasen kita, selawasan gasen kita. Amunnya rumah yang full isinya tadi,
Sampai waktunya habis diambil orang, sakit hati kita. Tetapi rumah yang kosong tadi itu ibarat alam akhirat kita. Alam akhirat rumah kosong. Tinggal kita menghiasi rumah tadi. Kita pasang wallpaper, kita isi rumah. Kita pasang listrik, kita pasang AC dan yang lain sebagainya. Itu rumah kita di akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini tujuannya untuk mencari rumah di akhirat tadi, untuk mengambil rumah di akhirat tadi. Apa yang kita siapkan gasen rumah kita di akhirat? Apakah rumah kita di akhirat tadi kita pasangi listrik sudah? Kayak pemasangi listriknya banyak, di antaranya dengan membaca Al-Qur'an. Nawiru kuburakum bil Qur'an. Terangilah kubur kalian dengan Al-Qur'an. Bahkan kemuliaan Al-Qur'an, ada kisah salah seorang yang baghid ini memiliki hati hasid, hatinya hasad lawan orang, muar benar lawan orang, tetangganya pulang muar lawan tetangga tadi, hatinya dipenuhi kebencian lawan tetangga. Lalu suatu hari tetangga tadi mati, himung benarnya tetangga mati, dikuburakan tetangga tadi, dimandiin, sembayangkan dan dikuburakan. Setelah itu orang bulikan inya datang. Saking sariknya inya tadi lawan tetangga tadi, dibaca akannya ujarnya, aku hendak menyumpahi tetanggaku nih. Dan bahasa yang paling afdal yaitu adalah bahasa Al-Qur'an. Aku ambil bahasa Al-Qur'an sudah ujarnya. Lalu dibacakannya, ya malaikatul adab khudhuhu faghulluhu thumma jahima salluh thumma fi silsilatin sab'una dira'an fasluquh. Yang artinya, ya malaikatul adab, wahai malaikatul adab, khudhuh, ambil mayat minina, khudhuhu faghulluh. Apa bahasa kita? Tarik di lehernya, pasung di leher. Thumma jahima salluh, seret ke dalam api neraka jahanam. Saking muarnya lawan tetangga tadi. Sampai ke mati itu dibacakan gitu juga. Khudhuhu faghulluh tsumma jahima salluh tsumma fi silsilatin sab'una dira'an fasluquh. Lalu buliknya puas sudah menghina mayat tadi. Puas menyambati mayat tadi. Bulik, tapi Allah Subhanahu wa taala hendak menegur orang ini. Menegur orang yang baghid ini. Begitu malam hari datang. Malam hari orang tadi guring. Di dalam guringnya inya bermimpi bertamu lawan tetangga lawan orang yang dibencinya tadi. Ditakuninya, "Oi tetangga, apa kabar kamu?" Ujarnya, "Kabar aku alhamdulillah baik-baik aja. Itu semua berkat kamu. Sebelum kamu datang aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu ikam datang, ikam celah, tapi mencelanya pakai bahasa Al-Qur'an. Ikam membacakan Al-Qur'an di atas kuburku, khudhuhu faghulluh tsumma jahima salluh tsumma fi silsilatin sab'una dira'an fasluquh." Ikam bacakan itu, berkat bacaan yang ikam baca, Allah taala angkat azab dari diriku. Terima kasih banyak, ujar tetangga tadi. Terbangunnya langsung sadar, dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kada pantas bagi seseorang untuk membenci kepada sesama muslim. Nah, jadi di antara kemuliaan Al-Qur'an, orang yang kena azab dibacakan ayat Allah di atas kuburnya, maka azab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang percaya. Ini banyak yang enggak ada percaya, mana ajar pahala Al-Qur'an tuh kada sampai gasen orang mati. Itu gasen yang kada percaya. Kalau kita nang percaya, insya Allah kita yakin bahwasanya pahala orang yang dibacakan Al-Qur'an, orang yang mati dibacakan Al-Qur'an, maka pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Namun yang kada percaya, hendak bukti, mati dahulu pian kena kami bacakan Al-Qur'an. Nah, jadi itu Rahman. Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Rahman tadi itu yaitu adalah kasih sayang yang ada di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di dalam hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang berkasih sayang, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki sifat kasih sayang, ar-rahimun, mereka memiliki sifat kasih sayang kepada tetangga, kepada saudara sesama muslim. Yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Niscaya Allah Ta'ala akan selalu merahmatinya, mengasih sayangi kepada orang yang memiliki sifat kasih sayang tadi. Jadi gampang kita hendak disayangi oleh Allah Ta'ala. Kita sayangi saudara kita. Saudara kita, tetangga kita, misal kada sing duitan, kita bantu. Ding sana kita kada sing duitan, kita bantu semampu kita. Rahman, ada sifat kasih sayang. Yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, maka ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayanglah kepada apapun yang ada di muka bumi ini. Baik itu kepada manusia ataupun kepada hewan ataupun kepada tumbuh-tumbuhan. Kita kasih sayang. Yarhamkum man fis sama, niscaya para penduduk langit juga akan merahmati kalian, akan menyayangi kalian. Kemudian ujar Nabi Allah Isa alaihissalam, war-rahim rahimul akhirah. Dan sifat ar-rahim yaitu adalah sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di alam akhirat kelak. Adapun tafsir yang lain, al-ba al-musahabah ma'at tabarruk. Ba yaitu adalah musahabah bersamaan ma'at tabarruk. Jadi ujar musannif, bismillah u'allifu kitabi bismi u'allifu kitab Ar-Rahmanir Rahim. Dengan nama Allah aku mengarang kitab. Bismillah, dengan nama Allah aku mengarang kitabku ini, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musahabah menyertakan ma'at tabarruk, bersama mengambil berkah daripada kalimat bismillah tadi. Itu makna al-ba. Kemudian ismun mustaqun minas sumu wa huwal ulu wal irtifa. Isim, kalimat isim yaitu diambil dari kalimat as-sumu yang artinya adalah tinggi. Allah alamun ala dzatil wajibul wujud al-mustahiq li jami'il kamalat al-munazzah an kulli nafsin. Adapun kalimat Allah, lafaz jalallah, itu adalah alam, sebuah nama atas zat yang wajib adanya, yang berhak kepada seluruh sifat kesempurnaan. Jadi seluruh sifat kesempurnaan wajib disandarkan kepada Allah Ta'ala. Wal munazzah, dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala an kulli naqsin, daripada setiap kekurangan. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kurang. Nah, jadi i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain kita wajib mengetahui sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasang i'tikad kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib adanya dan wajib memiliki sifat kesempurnaan. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekurangan, apapun itu kekurangannya. Misal buta, mustahil Allah Ta'ala buta. Tuli, mustahil Allah Ta'ala tuli. Pincang, mustahil Allah Ta'ala pincang. Bisu, mustahil Allah Ta'ala bisu. Pokoknya segala sesuatu yang kurang dari apa yang ada pada kita, yang di pikiran kita, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat-sifat kesempurnaan itu semua dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Ay usuluha kal Islam was sama' wal basar wa ghairaha. Adapun kalimat Ar-Rahman yaitu adalah nama bagi zat yang memberikan kenikmatan yang ganal-ganal, nikmat-nikmat yang ganal. Misal nikmat Islam, atau nikmat Allah Ta'ala memberikan kepada kita mata kawah melihat, telinga kawah mendengar, muntung kawah bepender, tangan kawah mencatuk, kawah begawi, batis kawah berjalan. Itu
nikmat yang gagal yang diberikan Allah kepada kita. Adapun Ar-Rahim yaitu adalah zat yang memberi nikmat bidaqaiqin ni'am, dengan nikmat yang lebih halus daripada nikmat Ar-Rahman tadi. Contohnya seperti haddul basar. Mata Sidin tajam memandang. Sidin sudah diberikan nikmat memandang, tapi ditambah nikmatnya oleh Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahim, yaitu lebih tajam pandangan Sidin, lebih tajam pendengaran Sidin, dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah diantara makna Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukum Bismillahirrahmanirrahim, mungkin ini sudah disampaikan Ustaz Muhammad Nur semalam, jadi kita ulang lagi. Hukum Bismillahirrahmanirrahim, ujar para ulama, ada yang menyambat 4 hukum membaca Bismillah, ada yang menyambat 5. Walhasil 4 bujur 5 bujur. Jadi hukum Bismillahirrahmanirrahim ini ada hukumnya. Kada cuma setiap kita menggawi sesuatu baca Bismillah dapat pahala, kada. Ada yang dapat pahala. Yang pertama, hukumnya wajib kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya kita mazhab Imam Syafi'i. Wajib apabila kama fi shalah indal Imam Syafi'i. Seperti di dalam sembahyang menurut mazhab Imam Syafi'i. Wajib bagi setiap orang yang sembahyang membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam membaca Al-Fatihahnya. Waktu membaca Al-Fatihah, wajib bagi yang berpanutan mazhab Imam Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pian misal sembahyang di wadah kita sini kan mazhab Imam Syafi'i. Lalu pian sembahyang Allahu Akbar, hanyar datang mulai luar negeri misal, dan di luar negeri tadi misal mazhab yang lain yang dipakai. Walaupun boleh kita bermazhab lain, boleh bertaklid kepada mazhab lain, boleh. Tetapi kita lihat, oh di sini mayoritas Syafi'i, jadi kita pakai Syafi'i. Jangan Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Abut orang sekampungan. Ya orang mana bismillahnya? Kalau mazhab Imam Syafi'i wajib baca Bismillahirrahmanirrahim, baik bagi imam ataupun bagi makmum. Ini kita bahas mazhab Imam Syafi'i lah. Adapun mazhab-mazhab yang lain banyak pendapat. Ada yang mengatakan kada wajib membaca Al-Fatihah bagi si makmum, cukup bagi si imam. Ada. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i wajib bagi si imam atau si makmum membaca surah Al-Fatihah, di antaranya yaitu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu 1 ayat daripada surat Al-Fatihah. Ini yang ulun bahas mazhab Imam Syafi'i. Karena jangan betakun anu jardi anu itu suah mendengar anu guru bulan mengucap bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan kada wajib, ada yang mengatakan sunnah begemet, ada yang mengatakan sunnah ini itu dan yang lain sebagainya. Bujur, tapi itu mazhab lain. Ini kita tekankan lagi, mazhab Imam Syafi'i wajib mengucap Bismillahirrahmanirrahim di setiap sembahyangnya, baik itu sembahyang fardu atau sembahyang sunnah. Waktu membaca surah Al-Fatihah wajib. Hukum yang pertama membaca Al-Fatihah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu adalah wajib. Seandainya orang tadi kada membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sembahyangnya kada sah. Bacaannya Al-Fatihah kada sah. Kalau Al-Fatihahnya kada sah, umpat juga sembahyangnya kada sah. Karena meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam mazhab Imam Syafi'i. Hukum yang kedua. Hukum kedua membaca Bismillahirrahmanirrahim yaitu adalah sunnah. Sunnah hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila inda kulli amrin dibalin, pada setiap melakukan atau hendak melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut memberikan manfaat atau
memiliki kedudukan di dalam agama. Contoh, orang mengarang kitab, sunnah hukumnya baca bismillahirrahmanirrahim. Contoh, orang hendak membangun madrasah, sunnah hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Atau hendak pengajian, sunnah hukumnya baca bismillah. Atau segala sesuatu yang memberi manfaat. Hendak makan, sunnah bismillah. Hendak minum, sunnah bismillah. Segala sesuatu yang memberi manfaat, sunnah hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun itu, kita disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita banyak keingat. Hendak makan, keingat lagi bismillah. Jangankan baca bismillah, baca doa, baca bismillah aja keingat lagi. Datang. Siap sudah makanan datang, bebasuh pada tangan langsung makan. Daripada adab makan, yaitu pertama ghusil yadek, basuh dulu tangan kita. Kenapa? Kita kada tahu tangan kita ini kemana-mana aja berjalan, kemana-mana aja menjapai kada tahu. Yang kita japai kada semua bersih. Kadang ada habis mengocek rastung, sambil baca wirid ngocek rastung. Mbah keluar dari masjid, parut lapar, makan, kada bebasuhan tangan. Hukumnya sunnah membasuh tangan. Adab makan yaitu pertama basuh tangan. Kemudian wakul mimma yalik, makan dari apa yang ada di sekitar kita. Misal makanannya berjamaah, makanan berbayar di hadapan seorang, misal hintalu bejarang, di kawan sana daging, di sana iwak kering masak asam, yang nyaman-nyaman jauh pada seorang. Sunnahnya kita kada menjangkau. Adab makan apa yang ada di sekitar kita. Wakul mimma yalik, makan apa yang ada di sekitar kita. Wala ta'ibit ta'am, dan jangan menghina makanan. Nyaman enggak? Masin enggak makanan tadi? Makan aja. Bilanya kada ketujuh, berdiam. Stop makan ampi, jangan ditarisakan. Jangan menghina. Bungul benar masinnya maulah masaknya ini maulah masakan manis benar. Ini bemasak ini itu dan yang lain sebagainya. Kada boleh menghina makanan. Wakul mimma yalik wala ta'ibit ta'am. Kemudian di antara sunnah makan lagi, kita mendahulukan yang lebih tua. Yang lebih tua dari kita. Kadang kita kada perhatian ini. Tuntung maulidan misal berbagi makanan, siapa yang dapat berdulu kaut makan. Adab kita makan, dahulukan yang tua. Jadi yang tua dulu. Kalau nang tua tadi sudah menyuap, mulai. Amun nang tua kada memulai, jangan disuap-suap dulu. Dahulukan nang tua, itu adab makan. Yang adab ini sangat jarang diketahui sekarang. Kenapa? Karena koler mengaji, koler badadangar. Nah, itu sunnahnya tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, sunnah hukumnya memulai ketika hendak melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada kita, atau sesuatu yang ada kedudukan di dalam agama. Sunnah baca bismillah. Misal hendak adzan, sunnah bismillahirrahmanirrahim. Hendak apalagi, pokoknya segala sesuatu yang ada manfaatnya, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kecuali khutbah. Khutbah kada disunnahkan memulai dengan bismillah. Perlu kita ketahui. Orang khutbah kada disunnahkan memulai dengan bismillah, tetapi disunnahkan dengan alhamdulillah. Ada memiliki syarat-syaratnya. Kada disunahkan bagi orang yang khutbah kalau bangun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kada disunahkan baca bismillah. Disunahkan memulai dengan alhamdulillah. Itu khutbah. Yang ketiga, hukum membaca bismillahirrahmanirrahim yaitu adalah mubah. Mubah ini bahasa kita harus.
digawi baca bismillahnya dapat pahala, tapi gawiannya kada dapat pahala. Dan kada diadab, kada disiksa. Contohnya memindah satu barang ke tempat yang lain. Misal nih banyu, hendak ulun pindah ke higa sini, lalu bismillahirrahmanirrahim. Mubah hukumnya. Mau ucap bismillahnya dapat pahala, tapi gawian yang ini lain yang sunnah, kada dapat pahala. Mubah aja. Adapun hukum yang keempat, membaca bismillahirrahmanirrahim, hukumnya makruh. Wah, bisalah makruh. Makruh itu kita diberikan pahala apabila meninggalkannya, dan kada disiksa kalau menggawinya. Akan tetapi sesuatu yang makruh ini kalau kita dawamkan, kita selalu gawi yang makruh ini, akan menyebabkan sesuatu yang kada kita ketujui. Ada akibatnya gara-gara menggawi yang makruh. Contohnya apa? Contohnya mencabut uban. Tahu lah pian hukumnya mencabut uban makruh. Jadi cabut uban itu hukumnya makruh. Jadi misal bismillahirrahmanirrahim, supaya berkah ya, lalu mencabut uban, bismillah, makruh hukumnya. Kalau meninggalkan nang makruh tadi, mencabut uban tadi kita tinggalkan karena kemakruhannya, kita dapat pahala. Atau makan bawang mentah. Makan bawang mentah, makanya benar bawang mentah nih, apalagi dia lah ayam geprek lah. Makan bawang mentah misal, makruh hukumnya makan bawang mentah. Kenapa? Karena akan menyebabkan bau yang kada nyaman. Ini bawang. Ini perlu kita tanu sedikit nah, panas sedikit. Ini bawang dulu pernah di zaman baginda Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang ingin makan bawang. Makan bawang sahabat tadi. Makan makanan, cuma makanannya tadi mengandung bawang. Dan orang Arab ketujuanan makan bawang. Selama ulun sekolah di Tarim, berapa guru yang ulun lihat makan bawang mentah, ya benar makan apel. Kada memasak-masakan bawang diigut situ-sini. Nah jadi sahabat tadi habis makan bawang langsung ke masjid. Apa ditegur oleh Rasulullah SAW? Jangan sembahyang di masjid kami ya Rasulullah, sedangkan engkau makan bawang. Ini hanya makan bawang. Yang terpanasnya nih, kenapa kita berrokok di masjid? Ya kan? Bau rokok lebih kuat daripada bau bawang. Lebih mengganggu daripada bau bawang. Ampun maaf, bagi yang bisa berrokok, ampun maaf. Tapi ini perlu kita sampaikan. Makanya kada boleh hukumnya berrokok di dalam masjid. Kadang kita di beberapa tempat, ulun ini ada mendengar aja Bang, Ustaz ya, wadah kami ini bahan panitianya waktu bepintaan, misal anak bemaulidan, anak apa, bepintaan waktu rapat di dalam masjid berokokan, bolehlah Ustaz berokok di dalam masjid? Kada boleh berokok di dalam masjid. Baik pian rapat atau apapun di dalam masjid, kada boleh berokok. Membawa nang bakas muntung bau bawang aja karena diberikan Rasulullah masuk ke dalam masjid sidin, kenapa kita berokok di dalam masjid? Mana ada kita di dalam masjid? Bujur kada? Atau berokok kadang di pelataran masjid, baunya tuh masuk ke dalam masjid. Bapak di mana anak berokok? Luar berjauh sekali pada masjid. Supaya kita jangan mengganggu dan kita menjaga adab kita di dalam masjid. Karena masjid ini sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yaitu adalah masajiduha. Masjid-masjidnya Allah. Masa tempat yang paling dicinta Allah kita kotori, kita hinakan, kadang kita muliakan. Bahkan pernah dulu
Salah seorang thalabah santri Habib Umar di dalam musalla Ahlul Kisah berkuciak, mengangkat suara berkuciak aja di dalam masjid, langsung dipanggil Habib Umar. Mana ada ikam di sini? Ikam ini di mana sekarang? Ikam begana di mana? Lagi di mana ikam? Di masjid. Mana ada ikam lawan masjid? Apakah pantas di dalam masjid kita berkuciak? Misal berkuciak dari ujung situ mengiak kawan ke ujung situ, pantas kita berkuciak. Jangankan kita di rumahnya Allah, seandainya kita masuk ke rumah kawan, lalu kita berkuciak di dalam rumah kawan, kira-kira kawan tadi ketujuh ada lawan kita? Ada orang berkuciak di dalam rumah kita, ketujuh ada kita lawan orang tadi? Kada ketujuh. Ketujuan rumahnya Allah lebih mulia daripada rumahnya kita. Nah, jadi hukum yang keempat, hukumnya makruh membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan sesuatu yang yang dimakruhkan. Contohnya tadi makan bawang mentah atau waktu mencabut uban, makruh hukumnya. Yang kelima, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim yaitu adalah haram. Bisa haram lah membaca bismillah, maka disuruh membaca bismillah tadi. Bisa haram hukumnya membaca bismillah apabila ketika inya membaca bismillah tadi hendak menggawi sesuatu yang diharamkan pada zatnya. Contoh, hendak mabuk supaya berberkah ujarnya minumannya, baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu mabuk, minum minuman keras, atau menguntal jin, menguntal jin, atau menguntal iwak ini, yang lelah iwak lah, ampih jin ini iwak pulang mereknya, menguntal iwak lalu mabuk, tapi sebelumnya tadi mengucap Bismillah, haram hukumnya membaca Bismillah. Atau orang tadi hendak berzina, baca Bismillahirrahmanirrahim supaya dijauhkan dari syaitan menjadinya. Seorang tuh syaitan sebukuan sudah menggawi zina. Jadi haram hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan sesuatu yang diharamkan pada zatnya. Banyak lagi yang diharamkan tadi, misal minum minuman khamar, mabuk-mabukan, baca bismillah, atau hendak mencuntang sandal orang. Tuntung pengajian mendengar ambil yang baik tinggal yang buruk, lalu kesidin supaya berberkah, supaya kada ketahuan orang, baca bismillah mencuntang sandal orang. Bismillahirrahmanirrahim, buruk sandal orang. Haram hukumnya. Kenapa? Karena mencuntang hukumnya haram. Lalu kita menghinakan Bismillahirrahmanirrahim tadi dengan mengucap di tempat yang diharamkan. Itu yang menyebabkan keharamannya. Kita menghinakan Bismillah, kadang memuliakan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih setengah jam dah. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf, ulun ampun maaf. Atau ada kalimat atau perkataan ulun yang menyinggung, mohon pian ulun ampun maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal lagi berberkah dan melimpah, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin, dan kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqomah, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli man awfiya salafana salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.